Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tetap belajar online ya. Nah, Ibu mau menjelaskan tentang video yang sudah Ibu share sebelumnya. Nah, kan sudah dapat slide ini yang harus kalian tahu saat praktikum. Walaupun kalian sudah praktek, tapi kan juga harus tahu apa saja ya. Nah, ini kemarin datang lebih awal 15 menit, sudah bagus semuanya. Jadi ini sekalian video untuk evaluasi kita praktikum ya. Kalian sudah datang 15 menit sebelum jam praktikum, walaupun ada beberapa yang masih terlambat, tolong nanti di semester berikutnya diperbaiki. Kemudian membuat jurnal sudah dipraktekkan, sudah mengerjakan semuanya ya. Jadi jangan ada lagi yang menulis jurnal di HPS dan lain sebagainya. Jadi harus menggunakan kertas jurnal yang sudah kalian fotokopi, makanya itu harus difotokopi yang banyak. Kemudian membawa alat tulis ya, itu alat tulis pribadi tidak boleh tertinggal, apalagi seperti lem dan gunting, pulpen. Nanti spidol merah juga akan digunakan, jadi siapkan saja di box praktek kalian. Kemudian belajar terkait jurnal yang sudah dipraktikumkan. Nah, itu ada manfaatnya buat kalian, terbukti pada saat kalian belajar di rumah. Kemudian kalian pretest, kalian bisa menjawab. Kemudian pada saat praktek kalian lebih cepat prakteknya, karena pada saat malamnya kan sudah belajar dan memahaminya. Kemudian ini ya, jadi Ibu ingatkan kembali, setiap kali kalian menerima resep kan harus melakukan screening resep ya. Jadi ada 6 inskripsio, itu dari kop sini sampai ini ada tanggal sini seharusnya kan. Kemudian ada subskripsio para dokter, kemudian invokasio tanda R atau yang artinya adalah ambillah, kepanjangannya adalah resipe. Kemudian signatura atau aturan pemakaian, preskripsio, nama obat dan jumlah obat, ini seperti acetaminophen 0,250 dan seterusnya. Kemudian ordinasio itu adalah cara pembuatan obat atau bentuk obat yang akan dibuat seperti ini. Misepak, pulveres, datalis, dosis, numero dosim, itu adalah ordinasio ya. Nah, memahami yang tertulis di dalam resep. Jadi di dalam jurusan farmasi ini banyak sekali bahasa-bahasa Latin yang terdapat ya, jadi harus kalian hafalkan sebenarnya ya, paling tidak mengenai jurnal yang mau dipraktekkan kan harus tahu bahasa Latinnya seperti ini, resipe, ambillah. Kemudian QS, kuantum statis kan secukupnya. Kemudian MF, mis, sepak, campur dan buatlah, ini campur kemudian buat, ini pulveres atau serbuk terbagi. Kemudian DTD, datalis dosis, sesuai dosis. No ini adalah numero atau nomor. Kemudian S, ini kalau S di sini kepanjangannya adalah signa, artinya tandai. Kemudian TDD, terdedie 3 kali sehari. Nanti ada juga signanya BDD atau bis dedie 2 kali sehari. SDDD, semol dedie 1 kali sehari. Kemudian PC itu artinya posoenam, ini C dibaca S, jadi posoenam artinya adalah sesudah makan karena terdiri dari kata pos itu bisa kan sesudah. Kemudian AC ante soenam atau sebelum makan. Nah, kemudian ada juga PRN, pro renata, itu artinya bila perlu. Jadi bila perlu saja menggunakan obat itu ketika ada signanya PRN atau kepanjangannya pro renata yang artinya adalah bila perlu. Kemudian pulveres tadi serbuk terbagi ya, jadi tolong dihafalkan pelan-pelan saja, yang penting hafal. Kemudian bahasa Latin dengan angka Romawi. Nah kalian sudah tahu kan dari kelas SD mungkin ada sudah diperkenalkan dengan angka-angka Romawi seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau 1, 2, 3, 4 sampai 6 mungkin sudah familiar ya, tapi kalau misalnya kayak 100, nah itu angka Romawinya adalah C atau bahasa Latinnya adalah centum, artinya 100. Kemudian 90 adalah XC, nona ginta, harus dihafalkan. Kemudian 80 L, XXXX nya 3 atau octoginta. Kemudian L, X nya 2, septuaginta. 60 L, X, sexaginta ya. Nah, kita dari 1 ya. Numero 1, unus bahasa Latinnya. 2, duo. 3, tres. 4, quartuor. 5, quinqui. 6, sec. 7, septem. 8 okto, 9 novem, 10 desim, 11
andesim, 12 duodesim, 13 tredesim, 14 quatuordesim, 15 quindesim, 16 sedesim, 17 septendesim, 18 duodeviginti, 19 andeviginti, 20 viginti, kemudian ini 11 andesim. Terus ini tadi 60 sexaginta, 70 septuaginta, 80 oktoginta, 90 nonaginta, dan 100 adalah centum. Tolong dihafalkan ya. Berikutnya nama obat atau sinonim dan kegunaannya. Nah, ini baru sedikit ya, baru beberapa yang sering kita gunakan di lab atau yang sudah kita gunakan di lab. Seperti acetaminophen, sinonimnya paracetamol, kegunaannya analgetikum dan antipiretikum. Phenobarbital, sinonimnya luminal, kegunaannya hipnotikum dan sedatifum. Atropin juga. Beladon, ekstrak beladon ekstrak. Mungkin ini ya. Jadi vitamin B12 itu nama obatnya adalah atau sinonimnya adalah riboflavin, B6 pyridoxine, tiamin, B1. Nah, ya. Nah, bahasa Latin dan artinya analgetikum itu pereda nyeri, antipiretikum pereda demam, sedatifum penenang, hipnotikum obat tidur. Kemudian parasimpatolitikum melawan efek rangsangan saraf parasimpatolitik, antitusipum pereda obat batuk kering, ekspektoran pereda batuk berdahak, mukolitik mengencerkan dahak, antidotum menyerap racun, spasmolitikum untuk meredakan kejang perut, kemudian skabies obat kudis, antifungi adalah anti jamur. Tuh. Nah, Ibu senang ya karena sebagian besar dari kelas 10 walaupun kita belajar daring, kalian sudah bisa memahami dari gram ke gram, miligram ke miligram, kemudian sudah bisa mengambil anak timbangan. Bagus ya, Ibu senang. Nah, ini. Tapi kalau ada yang belum paham, silahkan tanyakan saja pada Ibu pada saat kita bertemu ya. Nah, ini nulis etiket. Nah, ini evaluasi dari praktek kemarin. Pada saat kalian menulis etiket, banyak yang ketinggalan nama pasien. Aduh, tolong jangan dilakukan lagi ya. Nulis etiket dari nomor, tanggal, nama pasien, baru signa ya. Oke, jadi ini adalah hasil evaluasi kita praktikum. Nanti ada beberapa soal yang harus kalian jawab, kemudian sekalian absen. Terima kasih. Setelah ini akan Ibu cantumkan bahan-bahan yang sudah kita gunakan pada saat praktikum. Oke.